Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu Guru di pelajaran tematik. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Mupel Bahasa Indonesia dengan bunyi KD 3.9, yaitu menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Anak-anak Bu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, berdoanya sudah selesai. Mari kita lanjut ke materi pembelajaran. Untuk anak-anak Bu Guru, siapkan buku tematiknya, yaitu tematik 2G. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang diajak berbicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Apalagi orang yang kita ajak berbicara adalah orang yang lebih tua dari kita. Bentuk kata sapaan yang pertama yaitu nama orang yang diajak berbicara. Nah, misalnya Leo, Rio, Ola, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh percakapannya. Hai Ola, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang memberi makan kelinciku, Rio. Kata sapaan yang diucapkan oleh Rio adalah Ola. Kata sapaan yang diucapkan oleh Ola adalah Rio. Agar lebih jelasnya, Bu Guru berikan lingkaran tanda merah di setiap percakapannya. Bentuk kata sapaan yang kedua yaitu panggilan keluarga, yaitu kata yang biasa digunakan saat memanggil anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, dan adik. Mengapa kita harus makan sayur dan buah, Bu? Karena sayur dan buah baik untuk kesehatan, Nak. Kata sapaan yang diucapkan oleh anak adalah Bu. Kata sapaan yang diucapkan oleh ibu adalah Nak. Bentuk kata sapaan yang ketiga yaitu nama gelar atau profesi seseorang seperti dokter, tuan, dan nona. Ini adalah dokter dan ini adalah anak kecil yang bernama Michelle. Mereka melakukan percakapan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Kata Michelle, selamat pagi dok, saya mau periksa mata saya. Kata sapaan yang diucapkan oleh Michelle adalah dok. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel. Fabel itu cerita yang tokohnya para binatang ya. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh ketika berbicara dengan tokoh lainnya. Contohnya, maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ucap Gary. Nah, kata sapaan yang diucapkan oleh Gary adalah tikus tanah. Kata sapaan dalam fabel contohnya, sedang apa kamu di rumahku lebah? Tanya tupai. Aku sedang mencari makanan tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga.
Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku, jawab lebah. Kalimat yang ada kata sapaan pada fabel di atas adalah: yang pertama, sedang apa kamu di rumahku lebah? Nah, di situ ada kata sapaan yaitu lebah. Kalimat sapaan yang kedua yaitu aku sedang mencari makanan tupai. Kata sapaannya yaitu tupai. Dari kalimat pertama, kata sapaan yang diucapkan oleh lebah adalah tupai. Dari kalimat kedua, kata sapaan yang diucapkan oleh tupai adalah lebah. Alhamdulillahirobbilalamin, materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita kerjakan tugas hariannya ada di halaman 103 ya. Nah, tugasnya tentukan kalimat sapaan pada fabel yang berjudul Gajah si Besar yang Baik Hati. Nah, kalimat sapaannya ditulis di buku tulis ya, minimal 5 kalimat. Lalu kalimat yang tadi sudah anak-anak Bu Guru tulis di buku tulis, peragakan dengan intonasi yang baik dan mimik muka yang baik. Setelah itu minta bantuan kepada Bunda untuk divideokan. Jangan lupa videonya dikumpulkan ke Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar anak-anak Bu Guru. Gajah si besar yang baik hati. Aku akan membantumu turun dari pohon kelinci, seru gajah. Terima kasih gajah, ucap kelinci. Gajah pun membantu kelinci turun dengan belalainya. Gajah memang dikenal sangat baik kepada hewan lainnya. Walaupun bertubuh besar, gajah tidak pernah merasa dirinya paling hebat dan berkuasa. Gajah selalu bersikap ramah kepada hewan-hewan di hutan. Tolong aku, ucap kancil dari kejauhan. Kelinci, aku permisi dahulu ya. Aku harus menolong hewan lainnya, ucap gajah pamit. Baik gajah, terima kasih ya sudah menolongku, jawab kelinci. Gajah pun segera menghampiri asal suara minta tolong tadi. Setibanya di tepi sungai di hutan, gajah melihat kancil berpegangan pada sebatang kayu. Kancil berusaha untuk berpegangan sambil mendongakkan kepalanya agar tidak tenggelam. Kancil sahabatku, bertahanlah, teriak gajah. Tolong aku kawan, aku akan tenggelam, jawab kancil. Kancil, peganglah belalaiku, aku akan menarikmu, pinta gajah. Kancil pun menuruti perkataan gajah. Ia berusaha untuk menggapai belalai gajah. Terima kasih gajah, kamu telah menyelamatkanku. Kamu memang benar-benar kawan sejatiku, ucap kancil lagi. Sama-sama teman, sebagai sesama hewan, kita tentunya harus saling membantu bukan? Sahut gajah. Setelah kejadian itu, kancil pun mengumpulkan hewan hutan lainnya. Kancil ingin mengajak hewan lainnya untuk memberikan sedikit hadiah kepada gajah. Apakah kalian ada ide? Tanya kancil. Bagaimana kalau kita membuat kue kacang kesukaan gajah? Usul kelinci. Aku setuju dengan idemu kelinci.
Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Kancil. Kami juga setuju, Kancil, ucap jerapah. Kancil, kelinci, jerapah, dan hewan hutan lainnya membuat kue kacang untuk gajah. Gajah, ini untukmu dari kami semua, ucap Kancil. Terima kasih, teman-teman. Kalian baik sekali, ucap gajah terharu. Ini bukan apa-apa dibandingkan semua kebaikan yang telah kamu lakukan untuk kami, jawab kelinci. Berkat kebaikan gajah, selama ini kehidupan para hewan di hutan pun berlangsung dengan rukun, damai, dan tentram. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat mengerjakan tugas. Cukup sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak guru.